Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstrisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata yang dialami dua orang narasumber di saat melakukan pencarian atau memburu kodok di sawah. Namun sebelum ke ceritanya, pemirsa jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Seperti apa ceritanya, dan inilah ceritanya. Pemirsa, kisah nyata ini dialami oleh dua orang narasumber bernama Amin dan Bonang. Di mana Amin dan Bonang itu hampir setiap malam mereka berdua mencari bangkong atau memburu bangkong atau kodok suike. Pemirsa, suike itu memang sangat dikonsumsi atau banyak dikonsumsi oleh orang-orang yang memang menyukai. Karena selain rasanya yang enak, suike itu bisa juga buat obat, pemirsa. Nah, jadi pemirsa, mereka itu, Amin dan Bonang itu menceritakan kisah di saat mereka melakukan pencarian kodok di salah satu sawah yang jauh dari perumahan warga atau jauh dari perkampungan. Malam itu pemirsa, sekitar jam setengah 9 malam, Amin dan Bonang berangkat, dan memang pada waktu itu hujan gerimis pemirsa, karena memang kalau kodok itu banyak yang keluar kalau cuacana atau suasananya hujan atau gerimis pemirsa. Nah, jadi Amin dan Bonang pun berangkat sekitar jam setengah 9 malam ke salah satu tempat atau pesawahan yang memang letak pesawahan itu sangat jauh sekali dari perkampungan, bahkan letak pesawahan itu hampir berdekatan dengan hutan. Sesampainya di lokasi, mereka pun melakukan aksinya dan bersiap-siap untuk turun ke sawah menjelajahi pesawahan yang memang waktu itu pesawahannya baru ditanami padi atau pemirsa, baru ditandur pemirsa. Mereka pun menyediakan, mempersiapkan alat-alat, senter dan lain sebagainya. Dan mereka pun lalu turun ke pesawahan tersebut. Singkat cerita, setelah hampir 1 jam pemirsa, mereka pun mendapatkan beberapa ekor kodok tersebut dan memasukkannya ke dalam wadah yang memang sudah mereka bawa pemirsa. Nah pemirsa, sekitar jam 11 malam mereka menemukan hal yang aneh yang sangat di luar logika pemirsa. Jadi Amin dan Bonang itu melihat segerombolan kodok hijau yang berada di tengah-tengah sawah, di mana posisinya atau letak si kodok-kodok tersebut seperti menggunung pemirsa, seperti sedang mengerubuni sesuatu pemirsa. Nah, beliau pun awalnya heran dengan apa yang dilihatnya, namun karena mereka memang tujuannya mencari kodok, jadi mereka pun mendekat ke gundukan kodok yang seperti menggunung seperti itu. Jadi Amin dan Bonang pun dihantui rasa penasaran dan juga rasa senang karena pemirsa, mereka akan mendapatkan kodok yang dicari. Dan setelah mereka mendekat ke lokasi di mana kodok menggunung itu atau berkumpul itu, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan, jadi di tengah-tengah kodok itu pemirsa, jadi kodok itu mengerubuni salah satu makhluk di situ pemirsa. Si makhluk itu berdiri di situ. Bonang dan Amin sangat heran sekali karena ada makhluk berambut panjang, perempuan, dan mukanya memang seperti kodok pemirsa, seperti kodok hijau dan kulitnya juga hijau. Di situ matanya melotot dan matanya itu seperti mata ular pemirsa. Nah, di situ Amin dan Bonang pun langsung mundur meninggalkan lokasi tersebut sambil terbirit-birit pemirsa. Jadi Bonang dan Amin itu beranggapan kalau mungkin itu yang dinamakan Ratu Kodok pemirsa, ratunya dari kodok. Jadi awalnya penampakan makhluk tersebut pemirsa, awalnya kodok itu menggunung.
seperti sedang mengerubuni sesuatu. Namun saat mereka mendekat, Bonang dan Amin mendekat, tiba-tiba dari tengah-tengah kerumunan kodok itu terlihat seperti ada rambut, pemirsa. Nah, lalu si sosok tersebut berdiri melotot kepada Amin dan juga Bonang, rambutnya panjang terurai sampai ke tanah, dan wajahnya si sosok perempuan itu memang berupa dengan kodok dengan mata seperti mata ular. Dan yang anehnya lagi, pemirsa, dari pusar ke bawah itu berbentuk seperti ular, pemirsa. Nah, jadi mereka pun otomatis lari terbirit-birit sekencang-kencangnya meninggalkan atau menjauhi lokasi tersebut. Karena mereka lari tidak beraturan atau tidak berarah, pemirsa, jadi mereka tidak memikirkan jalan. Akhirnya mereka pun masuk ke hutan yang memang berada di sekitaran atau di samping pesawahan tersebut. Jadi mereka masuk ke dalam hutan dan tiba-tiba, pemirsa, di dalam hutan itu mereka melihat ada salah satu warung. Nah, di situ mereka sangat senang sekali. Lalu mereka pun berniat untuk menceritakan apa yang terjadi, apa yang dilihatnya kepada pemilik warung tersebut sambil ngopi. Karena waktu itu memang sudah larut malam, hampir jam 11. Jadi mereka pun langsung masuk ke salah satu warung yang memang warungnya terbuat dari kayu, pemirsa, bukan warung seperti biasanya. Saat mereka masuk ke pelataran halaman warung tersebut, mereka melihat ada seorang nenek-nenek sedang menunggui si warung tersebut. Lalu mereka pun langsung duduk yang ada di balai-balai warung tersebut dan mengucapkan salam kepada si nenek sambil memesan 1 gelas kopi hitam. Setelah si nenek menyediakan 2 gelas kopi hitam, lalu si nenek pun bertanya kepada Amin dan Bonang, pulang dari mana? Nah, kenapa sangat terlihat ketakutan atau sangat terlihat kecapean? Lalu Bonang dan Amin menceritakan kejadian yang barusan dialaminya. Lalu si nenek pun berkata kepada Amin dan Bonang, setelah Amin dan Bonang menceritakan menemukan makhluk yang dikerubuni oleh si kodok tersebut, dan si nenek mengatakan kenapa mesti takut, dia tidak apa-apa, dia tidak jahat, dia adalah cucuku. Itu yang diucapkan si nenek. Tiba-tiba Amin dan Bonang pun merasakan heran dengan apa yang diucapkan si nenek tersebut, yang mengatakan kalau si makhluk yang tadi ditemukan di tengah sawah itu adalah cucunya. Di situ Amin dan Bonang heran dan juga ingin tertawa, mungkin karena mungkin saja si nenek ini ngelantur atau bercanda. Si nenek pun kembali berkata kalau itu adalah cucuku yang bernama Sri Rejeki. Di situ Amin dan Bonang hanya mengangguk-angguk saja. Lalu Bonang mencoba bertanya kepada si nenek, lalu kenapa nek cucu nenek seperti itu? Apakah cucu nenek itu sudah meninggal atau dari bangsa lain? Nah, di situ si nenek tertawa sangat melengking sekali, pemirsa, tertawa terkekeh-kekeh. Di situ Amin dan Bonang heran, ditanya begitu si nenek malah tertawa terkekeh-kekeh. Lalu si nenek pun menjelaskan lagi kepada Amin dan Bonang, memang cucuku bukan manusia seperti kalian, karena cucuku dari alam gaib atau alam siluman. Di situ Amin dan Bonang sangat kaget, namun Amin dan Bonang mencoba tenang mendengar penjelasan dari si nenek, karena Amin dan Bonang menganggap si nenek itu hanya bercanda. Karena melihat Amin dan Bonang tertawa, pemirsa, jadi si nenek pun marah sambil melotot kepada Amin dan Bonang dan mengatakan, apakah kalian tidak percaya? Si nenek berkata begitu. Lalu si nenek memanggil yang namanya Sri. Sri, ayo keluar Sri, cucuku. Nah, di situ Amin dan Bonang saling bertatapan muka karena heran kenapa si nenek memanggil yang disebutkan Sri Rejeki, yaitu cucunya dari makhluk gaib. Dan tiba-tiba, pemirsa, Amin dan Bonang sangat heran dan sangat kaget sekali, bahkan takut, karena
si makhluk yang tadi dikerubuni kodok itu keluar dari dalam warung si nenek. Di situ Amin dan Bonang tercengang, kaget, dan sangat ketakutan sekali melihat sosok tersebut lagi. Melihat Amin dan Bonang ketakutan, si nenek malah tertawa terkekeh-kekeh sambil menunjuk ke arah Amin dan Bonang. Dan tiba-tiba pemirsa, dalam sekejap mata, tiba-tiba si nenek pun berubah wujud, dan wujudnya sama seperti yang dinamakan Sri Rejeki atau manusia atau makhluk yang berkepala kodok tersebut. Di situ Amin dan Bonang sangat shock sekali melihat penampakan itu, lalu mundur, lalu terbirit-birit lari, dan si nenek itu tertawa melengking sekali menertawakan Amin dan Bonang yang sedang lari terbirit-birit karena ketakutan. Amin dan Bonang pun terus berlari sekuat tenaga sambil terus mengumpulkan kesadarannya supaya tidak terjadi pingsan, dan sampai menjauhi dari lokasi tersebut. Namun suara si nenek tertawa itu masih terdengar sangat jelas meskipun mereka sudah jauh meninggalkan lokasi warung tersebut. Setelah lari cukup jauh meninggalkan si warung tersebut, tiba-tiba Amin dan Bonang mencoba melepaskan lelahnya sambil berdiri dan melihat ke arah belakang, ke arah si warung tadi. Ternyata pemirsa, tidak ada yang namanya warung, tidak ada yang namanya lampu, semuanya hanya gelap gulita. Di situ Amin dan Bonang semakin panik, semakin ketakutan, dan mereka pun terus mengucapkan zikir, mengucapkan ayat-ayat suci Al-Quran sambil terus berjalan dipercepat untuk secepatnya nyampe ke perkampungan. Dan akhirnya mereka pun sampai ke perkampungan dengan selamat. Namun sayangnya kodok yang didapat mereka dari hasil memburu berceceran dari dalam wadah, dan tidak ada satupun yang tersisa kodok di dalam wadahnya. Nah pemirsa, itulah kisah yang dialami Amin dan Bonang saat melakukan pencarian kodok di sawah, yang memang sawah tersebut kata warga ada angker atau penuh keangkeran di sawah tersebut pemirsa. Bahkan pernah ada petani yang sedang menggarap sawah tersebut tiba-tiba meninggal dunia pemirsa. Dan setelah meninggal dunia, jadi si lehernya itu seperti biru-biru seperti bekas cekikan pemirsa. Nah pemirsa, itulah kisah yang dialami Amin dan Bonang. Alhamdulillahnya Amin dan Bonang pulang dengan selamat, dan sampai sekarang Amin dan Bonang tidak pernah lagi mencari kodok ke tempat tersebut, meskipun memang di tempat tersebut kodoknya cukup banyak. Nah pemirsa, itulah kisah mistis yang dialami mereka. Ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya. Namun kami berharap dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe, biar channel kami bisa berkembang. Dan buat siapapun yang selalu mendukung channel kami doakan sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya, dan digampangkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Sampai bertemu kembali pemirsa di kisah nyata berikutnya. Semoga kami selalu mendapatkan kisah-kisah nyata, kisah-kisah mistis dari narasumber-narasumber yang datang. Amin. Sampai ketemu lagi pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.